yang pembahasan yang pertama dari judul modernisasi di Mesir Muhammad Atuh dan Qasim Amin. Yang pertama yaitu perkembangan modernisasi Islam. Modernisasi atau pembaruan Islam timbul periode sejarah Islam sekitar abad 19 Masehi. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya di dalam sejarah Islam periodisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama periode klasik yaitu 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua periode pertengahan pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Yang ketiga periode modern yaitu 1800 sampai sekarang. Modernisasi Islam muncul akibat tertinggalnya umat Islam dari bangsa Barat atau Eropa. Namun puncak kegagalan dunia Islam itu akhirnya mengalami kemerosotan serta kemunduran pada abad ke-10. Adapun kemunduran tersebut antara lain dilatar belakangi yang pertama isu peninjauan ijtihad, yang kedua keruntuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah, yang ketiga adanya perang salib. Faktor yang utama menyebabkan kemunduran dalam Islam adalah kemunduran spirit yang menimpa umat Islam pada tahun itu. Seperti halnya kufarat, umat Islam tidak lagi menggunakan pemikiran sebagai pemikiran sebelumnya dan praktek madhab yang kurang berkembang dengan sebelumnya. Karena pada masa itu terjadi kontak antara Islam dan bangsa Barat di Mesir atau Napoleon, baik secara kultural maupun politik, sehingga mengguncang pondasi negeri dan bahasa Arab mulai pudar dan memperkuat budaya Perancis dan sebagainya. Itu tadi perkembangan modernisasi Islam pada Islamisasi di Mesir. Kemudian untuk yang B akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Muhammad Abduh merupakan seorang ulama, yaitu pemikir dan pembaharuan di Mesir. Menurut Esposito, ia dianggap sebagai arsitek modernisme Islam. Ia lahir di Mahala Nasr, suatu perkampungan agraris termasuk Mesir Hilir di provinsi Garbiyah pada tahun 1265 Hijriah atau 1849 Masehi. Dalam melakukan pembaruan, Muhammad Abduh memandang bahwa suatu perbaikan tidak selalu datang melalui revolusi. Seperti halnya perubahan sesuatu tersebut sangatlah cepat dan drastis. Akan tetapi juga dilakukan melalui perbaikan metode pemikiran pada umat Islam. Kemudian metode pemikiran itu dapat dilakukan dengan beberapa aspek, antara lain pendidikan, pembelajaran, dan perbaikan akhlak. Juga dengan pembaharuan masyarakat yang berbudaya, yang berpikir, yang bisa melakukan pembaruan dalam agamanya. Dengan demikian akan tercipta rasa aman dan keteguhan dalam menjalankan agama tersebut. Kemudian menurut Muhammad Abduh, kemunduran yang terjadi pada agama Islam menurutnya disebabkan oleh paham jumud. Paham jumud diartikan suatu keadaan yang beku, yaitu keadaan statis dan tidak adanya perubahan. Karena dipengaruhi oleh paham jumud, umat Islam tidak menghendaki adanya perubahan dan tidak mau menerima suatu perubahan. Umat Islam hanya berpegang teguh pada tradisi. Sikap ini dibawa oleh orang-orang non-Arab yang kemudian merampas semua kekuasaan politik di dunia Islam tersebut. Dengan terlibatnya mereka di dalam Islam, adat istiadat dan paham-paham animisme mereka ikut mempengaruhi umat Islam yang mereka perintah. Di samping itu, mereka bukan pula kalangan bangsa yang mementingkan fungsi pemakaian akal seperti yang dianjurkan dalam Islam, melainkan berasal dari bangsa yang bodoh dan tidak kenal pada ilmu pengetahuan. Itu pemikiran dari Muhammad Abduh. C.
Qasim Amin memperjuangkan emansipasi wanita. Qasim Amin adalah seorang pemikir muslim yang tenang, seorang patriot sekaligus nasionalis yang berpahamkan Islam. Selain sebagai hakim ulung, ia juga melakoni profesi sebagai seorang sastrawan yang menghayati makna keindahan yang hadir di dalam raya, musik, dan berbagai kesenian lainnya. Alhasil, ia mendapatkan pendidikan Arab atau Islam dan juga pendidikan Prancis. Karena itu, ia berusaha memadukan hal-hal yang dianggapnya baik antara budaya Prancis dan juga Arab, namun dengan tetap merujuk kepada ajaran Islam sebagai sandaran umatnya. Qasim menginginkan agar wanita Mesir mendapatkan pendidikan serta pengajaran dengan dukungan secara layak dan bisa sejajar dengan laki-laki. Ia juga menuntut akan perubahan dari praktek poligami dan perceraian, yang mana ia anggap hanya tidak menguntungkan bagi wanita Mesir. Emansipasi wanita menurut Qasim Amin ini mendapat kecaman dari kalangan ulama Islam tradisional Mesir, dari beberapa tokoh nasional Mesir. Namun, di samping adanya kelompok yang menentang, ternyata ada juga pihak yang mendukung. Metode Qasim Amin dalam memperjuangkan emansipasi wanita yaitu: 1. Pentingnya pendidikan bagi kaum wanita dan kaitannya dengan tugas rumah tangga dan masyarakat. Dengan adanya pendidikan, wanita dapat mempertinggikan perannya di bidang dosmetik di samping perannya sebagai pendidik pertama terhadap anak-anak, mitra dialog dengan suami, atau juga bidang kemasyarakatan. 2. Wanita dan hijab. Perintah hijab yang disyariatkan menurut kadar ketertutupannya yang didasarkan pada dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi. 3. Masalah perkawinan dan perceraian. Amin 1991 menentang kebiasaan yang berlaku di Mesir. Saat itu melarang wanita untuk menentukan sendiri jodohnya, sehingga ia cenderung diperlakukan sebagai benda mati. Kebiasaan tersebut didukung oleh segala lapisan baik di golongan awam maupun golongan cendekiawan dan ulama fikih kepada umumnya. Tradisi poligami secara historis meski sudah ada sejak masa pra-Islam, namun Islam datang membawa peraturan untuk memperkecil kemungkinan terjadi praktek poligami liar.